Meskipun pria itu mengenakan sepatu yang kompang-camping, namun di kandang sapinya terparkir sebuah Rolls-Royce yang bernilai puluhan juta. Meskipun tinggal di rumah bata tanah yang bobrok, namun buah yang dimakan adalah melon hami impor seharga 80.000 per buah. Ternyata pasangan suami istri ini adalah orang kaya miliarder. Hanya saja mereka tidak ingin anaknya menjadi tidak punya motivasi karena mereka. Itulah sebabnya mereka merendahkan diri dan datang ke desa yang kumuh. Siapa sangka setelah berpura-pura miskin cukup lama, anak itu benar-benar berpikir bahwa di rumah tidak ada uang. Demi agar orang tuanya hidup sedikit lebih baik, anak itu tiba-tiba tergerak untuk mendaftar ke sebuah acara varietas bernama Transformasi. Dan acara ini memang dirancang agar anak-anak miskin bisa merasakan kehidupan di rumah orang kaya. Setelah mengetahui bahwa anaknya mendaftar, pasangan suami istri itu bukan hanya tidak melarang, tetapi juga menyimpan makanan berharga jutaan di dalam karung. Namun anak yang dibesarkan dalam kemiskinan benar-benar tidak tahu betapa berharganya barang di dalam karung itu. Dia hanya memikirkan bahwa saat berkunjung ke rumah orang kaya, tidak boleh datang dengan tangan kosong. Maka dia menganggapnya sebagai produk lokal dari pegunungan dan membawanya ke kota. Sementara di sisi lain, keluarga kaya sedang menunggu untuk menyambut anak itu. Saat ini, saya tidak sabar untuk menunjukkan kekayaan melalui acara televisi. Setelah orang kaya menerima pemuda dari pegunungan, ia segera membawanya masuk ke hotel bintang 5. Ia memesan semua makanan termahal di restoran. Hanya satu porsi beras saja dihargai 9.000 PERKILOGRAM. Melihat pertunjukan besar-besaran ini, para netizen di ruang siaran pun tak bisa menahan diri untuk terkejut tanpa bentuk. Namun, saat semua orang bersiap untuk mulai makan, wanita kaya itu tersenyum dan bertanya kepada pemuda itu, "Bagaimana rasanya beras yang 9.000 per kilogram ini?" "Rasanya sama seperti nasi yang dimasak oleh ibu saya di rumah. Ada rasa rumah." Xiaoyan benar-benar pandai berbicara. "Namun, beras ini pasti berbeda dengan beras di rumahmu." "Sama, persis sama." "Apa? Keluargamu juga makan beras seperti ini?" "Iya." "Kenapa iya?" "Ini adalah beras Jingyang Fuxi. Harganya 9.000 PERKILOGRAM. Seharusnya bisa membelinya, kan?" Mendengar harganya, pemuda itu terkejut dan melotot. Generasi kedua orang kaya langsung mengejeknya seumur hidup. Tidak pernah makan yang semahal ini. Namun, pemuda itu dengan bingung menyatakan, "Di rumah, memang begini." Ketika pemuda itu mengucapkan kata-kata ini, jangan sampai generasi kedua orang kaya merasa dia sedang berbicara omong kosong. Bahkan netizen di ruang siaran juga mencelanya sebagai trauma miskin. Hanya tahu untuk berbohong. Pada saat itu, wanita kaya membawa sepiring sup panas. Agar pemuda itu segera mencobanya selagi masih panas. Tak disangka, setelah mencoba, pemuda itu berkata, "Sup jamur ini, ibuku juga sering membuatnya untukku." Generasi kedua orang kaya itu terkejut dengan ucapan pemuda ini. Hingga hampir tersedak, segera ia mengejek pemuda ini sebagai orang kampung yang berani menyebut jamur Matsutek seharga 3.000 per kilogram sebagai jamur. Namun pemuda itu terlihat bingung.